Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, di balik semua kemudahan internet yang kita nikmati, itu sebetulnya ada sistem yang luar biasa kompleks. Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu fondasi utamanya, sistem alamat digital. Kita akan ngobrolin soal alamat IP, dan gimana caranya kita bisa ngatur alamat-alamat ini dengan lebih cerdas, pakai teknik yang namanya subnetting. Udah siap? Yuk, kita mulai. Coba deh bayangin sebentar. Di dunia ini ada miliaran, mungkin triliunan perangkat yang nyambung ke internet. HP, laptop, server, bahkan kulkas. Terus, gimana ceritanya komputer kamu bisa nemuin satu website spesifik di antara lautan perangkat itu? Kok bisa data yang kamu kirim nggak nyasar? Nah, itulah misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Jawabannya ada di sesuatu yang namanya alamat IP, atau Internet Protocol Address. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak alamat rumah, tapi versi digital. Setiap perangkat yang nyambung ke internet itu wajib punya alamat uniknya sendiri. Persis kayak rumah kamu punya alamat biar Pak Pos nggak salah kirim paket. Nah, komputer kamu juga punya alamat IP biar data yang dikirim itu sampai ke tujuan yang tepat. Oke, jadi kita udah tahu IP itu ibaratnya alamat. Tapi, sebelum kita bedah lebih dalam lagi angka-angkanya, ada satu konsep penting yang harus kita pahami dulu. Yaitu, bedanya antara jaringan publik, internet raksasa di luar sana, dan jaringan privat, kayak wifi di rumah atau kantong kita. Jadi gini, semua perangkat di dalam rumahmu, HP, laptop, smart TV, semuanya deh, itu masing-masing punya IP private. Alamat ini tuh cuma dikenal di dalam jaringan WiFi rumahmu aja, nggak bisa dilihat dari luar. Nah, router WiFi kamu, itu yang punya satu IP publik. Inilah wajah atau gerbang jaringan rumahmu ke seluruh dunia internet. Sistem kayak gini penting banget loh. Pertama buat keamanan, dan kedua buat menghemat jumlah alamat IPv4 yang sebenarnya sangat terbatas. Baik, sekarang mari kita jadi detektif. Kita bakal bedah anatomi dari sebuah alamat IP. Angka-angka yang kita lihat, misalnya 192.168.10.1, itu bukan angka acak loh. Ada struktur dan arti di baliknya. Analogi paling gampang ya, alamat jalan tadi. Coba bayangin alamat IP itu punya dua bagian utama. Yang pertama itu nama jalan. Nah, ini yang kita sebut bagian network atau jaringan. Bagian kedua itu nomor rumahnya. Ini yang kita sebut bagian host atau perangkatnya itu sendiri. Jadi selalu ingat dua istilah ini ya, jaringan dan host. Ini kuncinya. Dulu, alamat IP dibagi jadi beberapa kelas. Pertama, kelas A. Di sini cuma bagian pertama yang jadi nama jalan, alias jaringan. 3 bagian sisanya itu buat nomor rumah atau host. Artinya apa? Artinya jumlah jaringannya cuma sedikit, tapi satu jaringan itu bisa nampung jutaan, bahkan belasan juta perangkat. Kebayangkan gedenya? Ini buat organisasi super raksasa. Lanjut, ada kelas B. Nah, kalau ini pembagiannya lebih adil, 50-50. 2 bagian pertama buat jaringan, 2 bagian sisanya buat host. Ini keseimbangan yang bagus antara jumlah jaringan yang bisa dibuat dan jumlah perangkat di tiap jaringannya. Dan yang paling sering kita temuin yaitu kelas C. Di sini, 3 bagian pertama itu buat jaringan, dan cuma 1 bagian terakhir buat host. Artinya, kita bisa punya banyak banget jaringan yang berbeda, tapi tiap jaringan itu cuma bisa nampung sekitar 254 perangkat. Nah, ini nih yang biasanya kita pakai di jaringan rumah atau kantor kecil. Oke, kita udah ngerti cara ngenalin jaringan nih. Tapi, gimana kalau di dalam satu jaringan yang sama, kita mau bikin grup-grup kecil lagi? Misal, biar lebih rapi dan aman. Nah, disinilah keajaiban yang namanya subnetting berperan. Kita pakai contoh kasus ya. Bayangin ada perusahaan startup baru, mereka dapat satu blok jaringan kelas C. Artinya, mereka punya 254 slot alamat yang bisa dipakai buat semua komputer, printer, server, dan lain-lain. Semuanya itu kayak lagi kumpul di satu ruangan digital yang gede dan terbuka. Nah, ini dia masalahnya. Perusahaan ini nggak mau dong tim engineering bisa seenaknya ngakses server tim sales, atau sebaliknya. Mereka butuh semacam dinding pemisah di dalam ruangan digital itu. Pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa ngebagi satu jaringan besar ini jadi beberapa jaringan kecil yang terpisah dan lebih aman? Jawabannya tentu saja adalah subnetting. Ini tuh teknik cerdas buat ngambil satu ID jaringan yang gede, terus kita pecah jadi beberapa ID jaringan baru yang lebih kecil. Kalau pakai analogi tadi, ini sama aja kayak kita bikin gang-gang atau jalan-jalan baru di dalam satu kompleks perumahan yang udah ada. Terus gimana cara kerjanya? Ini bukan sulap loh, ini murni matematika biner. Ingat kan ada bagian jaringan dan bagian host? Inti dari subnetting itu adalah kita minjem sebagian kecil dari porsi host untuk kita jadiin bagian dari jaringan. Jadi, porsi jaringannya kita perpanjang, dan otomatis porsi hostnya jadi lebih pendek. Dengan minjem ini, kita bisa menciptakan ID jaringan baru. Oke,
Cukup teorinya. Biar nggak pusing, mending kita langsung praktik aja ya. Kita coba hitung bareng-bareng, langkah demi langkah. Ini dia tantangan kita. Kita punya jaringan 192, 168, 10.1, tapi lihat deh di belakangnya ada tulisan /25. Nah, ini petunjuknya. Normalnya, jaringan kelas C itu /24. Adanya angka 25 itu artinya, yup, jaringan ini sudah di-subnetting. Nah, ini dia visualisasinya dalam biner. Angka 25 itu artinya, dari total 32 bit alamat IP, 25 bit pertama dipakai buat nandain jaringan. Padahal standarnya kelas C kan cuma 24 bit, berarti ada 1 bit ekstra yang kita pinjam dari bagian host. Lihat deh bit angka 1 yang nyala sendirian itu. Nah, 1 bit pinjaman itulah kunci dari semua perhitungan kita. Tenang, rumusnya gampang kok, cuma ada 2. Pertama, buat nyari jumlah jaringan baru, rumusnya 2 pangkat N, di mana N itu jumlah bit yang kita pinjam. Kedua, buat nyari jumlah host di tiap jaringan, rumusnya 2 pangkat H dikurangi 2. H itu jumlah bit host yang tersisa. Kenapa dikurangi 2? Soalnya satu alamat dipakai buat ID jaringannya, dan satu lagi buat alamat broadcast, alamat khusus buat ngirim pesan ke semua perangkat di jaringan itu. Balik ke contoh kita tadi, kita akan minjam 1 bit. Berarti 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Simple, kita berhasil memecah satu jaringan besar jadi 2 subnet yang lebih kecil. Terus, berapa banyak perangkat di tiap subnet? Tadinya kan ada 8 bit buat host di kelas C. Karena dipinjam 1, jadi sisa 7 bit. Nah, 2 pangkat 7 itu hasilnya 128. Jangan lupa, kita kurangi 2 buat alamat jaringan dan broadcast. Jadi, kita dapat 126 alamat yang bisa dipakai di masing-masing subnet baru kita. Dan inilah hasil akhirnya. Tada! Kita sekarang punya 2 jaringan yang rapi dan terpisah. Jaringan pertama, sebut aja jaringan 0. Alamatnya dari 1 sampai 126. Jaringan kedua, jaringan 1, alamatnya dari 129 sampai 254. Sekarang, tim sales bisa kita taruh di jaringan pertama. Tim engineering di jaringan kedua. Terisolasi dan aman. Masalah pun beres. Jadi, mari kita simpulkan dengan cepat. 1. Semua perangkat butuh alamat IP. 2. Alamat IP itu punya 2 bagian utama, jaringan dan host. 3. Subnetting adalah cara cerdas buat memecah satu jaringan besar jadi beberapa jaringan kecil yang lebih rapi dan aman. Dan keempat, caranya adalah dengan meminjam bit dari bagian host untuk memperpanjang bagian jaringan. Itu intinya. Nah, sebagai penutup, saya punya tantangan kecil buat kalian. Tadi kan kita minjam 1 bit dan hasilnya dapat 2 jaringan. Pertanyaannya, kalau kita mau bikin 8 jaringan terpisah, kira-kira berapa bit yang harus kita pinjam? Coba deh pakai rumus yang tadi. Pikirkan jawabannya ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan kali ini.